Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran tematik berikutnya, kita akan belajar dari halaman 126 sampai dengan 131. Untuk pembelajaran pertama, kita buka sama-sama simak di halaman 126 ya. Di halaman 126 ini, kita akan belajar tentang sang penyimpan teks proklamasi asli. Burhanuddin Muhammadiyah merupakan satu dari segelintir tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maida. Sebagai wartawan, dia terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia tersebut atas perintah langsung dari Bung Hatta. BM Diah ikut hadir langsung saat naskah proklamasi tengah dirumuskan. Lelaki kelahiran Kuta Raja Aceh 7 April 1917 itu pula yang menyelamatkan teks asli proklamasi yang ditulis tangan Soekarno. Sebab setelah teks itu diketik ulang oleh Sayuti Malik, teks dalam tulisan tangan lantas dibuang begitu saja ke tempat sampah. Sayuti saat itu membuang naskah teks yang ditulis langsung oleh Bung Karno karena ia berpikir yang akan dibacakan saat upacara adalah naskah hasil ketikannya. Untungnya, naskah itu dipungut oleh wartawan senior Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah dan mengantonginya di saku celana. Meskipun pada akhirnya BM Diah tak sempat menyaksikan langsung saat Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. BM Diah dan sejumlah wartawan lainnya sudah terlanjur berada di lapangan Ikada, tempat yang semula direncanakan untuk pembacaan proklamasi. BM Diah dan rekan-rekannya menyebarkan berita proklamasi dengan mencetak surat kabar dan selebaran serta menyebarkannya ke pelosok Indonesia. Mereka juga yang kala itu berhasil menguasai percetakan milik Jepang karena hingga September 1945 masih banyak tentara Jepang di Indonesia. BM Diah dan tokoh pemuda lainnya memutuskan ikut angkat senjata dan merebut percetakan Jawa Simbun yang menerbitkan harian Asia Raja. Pada awal Oktober 1945, ia kemudian menerbitkan surat kabar Merdeka. Selain menjadi wartawan, BM Diah pernah menjadi duta besar untuk Cekoslovakia, Inggris, dan Thailand pada 1959 sampai 1968. Selepas menjadi duta besar, dia ditunjuk menjadi Menteri Penerangan. Dan akhirnya pada tanggal 10 Juni 1996, BM Diah menghempuskan nafas terakhirnya. Nah, itulah tadi semanggal kisah tentang BM Diah. Selanjutnya buka di halaman 129 ya. Kita akan bahas tentang nasi tumpeng. Salah satu kegiatan dalam merayakan hari kemerdekaan di sekolah Ferry adalah lomba menghias tumpeng. Tahukah kamu apakah tumpeng itu? Pernahkah kamu melihatnya? Pernahkah kamu makan tumpeng? Apa saja lauk yang disajikan dalam nasi tumpeng? Perhatikan gambar di dalam video, seperti itulah bentuk nasi tumpeng. Bagi yang tinggal di Pulau Jawa, Bali, dan Madura, pasti sudah sering melihatnya. Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus identik dengan kehadiran nasi tumpeng. Di Indonesia, tradisi merayakan sesuatu dengan nasi tumpeng masih sangat digemari, yakni sebagai perwujudan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nasi tumpeng bukan hanya sekedar makanan dengan tampilan yang menarik dan rasa yang lezat. Kehadiran nasi tumpeng berbentuk kerucut yang disertai lauk pauk pilihan ini begitu serat makna. Nasi tumpeng merupakan bentuk representasi hubungan antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan sesamanya.
Bentuk kerucut nasi tumpeng ini ternyata melambangkan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warna kuning yang digunakan pada nasinya adalah gambaran warna emas yang melambangkan kemakmuran. Biasanya ada paling tidak 7 jenis lauk di nasi tumpeng. Mengapa 7? Dalam bahasa Jawa, angka 7 disebut pitu. Bisa juga diartikan sebagai pitulungan atau pertolongan. Selain itu, jenis lauk yang dipilih juga ada maknanya. Misal, telur yang melambangkan kebersamaan. Dalam tumpeng kuning biasanya tersaji ayam goreng. Sementara dalam tumpeng putih umumnya tersaji ayam bakar. Ayam atau lauk lainnya yang mewakili hewan darat seperti hati, ampela, dan sapi yang menjadi simbol keikhlasan berkurban si pemangku hajat. Ikan teri mewakili hewan air melambangkan kerukunan seperti hidup ikan teri yang selalu bergelombol. Selain ikan teri, bisa juga digunakan ikan lele, ikan bandeng, dan lainnya. Berbeda dengan lauk pauk yang mewakili banyak makna. Sayuran urap di nasi tumpeng umumnya memiliki makna yang baik. Sayur yang terdiri atas kangkung, toge, dan kacang panjang ini memiliki makna melindungi dan pertimbangan yang baik dalam memilih segala sesuatu. Begitu banyak ragam lauk pauk pada nasi tumpeng yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang hidup di berbagai habitat. Hal ini menunjukkan manfaat tumbuhan dan hewan sebagai bahan pangan. Sebagai bahan pangan tentunya ada bagian tertentu dari tumbuhan dan hewan yang dimanfaatkan. Nah, setelah membahas tentang nasi tumpeng, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. 1. Penghasil pangan. 2. Penghasil sandang. 3. Penghasil kerajinan. 4. Penghasil pupuk organik. 5. Penghasil tenaga. Manfaat tumbuhan bagi manusia. 1. Bahan makanan. 2. Penghasil penyedap makanan. 3. Sebagai bahan sandang. 4. Sebagai bahan bangunan. 5. Sebagai bahan obat. Enam, sebagai bahan industri. 7. Sebagai bahan pewarna alami. 8. Mengurangi pencemaran udara. 9. Penahanan air tanah atau mencegah erosi. Nah, untuk tugasnya, tuliskan 5 hewan dan 5 tumbuhan yang sering anak-anak manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dulu belajar kita hari ini ya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.